Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ada yang sudah tahu belum kita akan belajar tentang apa di pertemuan kali ini? sepertinya saya lupa ini. Kita hari ini akan belajar tentang energi. Ada yang udah tahu energi itu apa? Energi adalah sebuah energi. Oh, tidak tahu ya. Jadi, eh, energi ini contohnya banyak sekali. Kita ini eh, Contohnya, kalau kita keluar ruangan saat pagi hingga sore, pasti kalian akan menemukan matahari yang selalu bersinar di langit. Jika langit sedang tidak mendung atau matahari sedang tidak tertutup awan. Nah, matahari tersebut itu mengeluarkan hawa panas, sehingga cuaca di sekitar kita ini menjadi hangat. Nah, maka dari itulah matahari ini mengeluarkan energi panas. Begitu. Eh, Coba kita lihat keluar ruangan. Ada apa saja sih energi yang bisa kita temui di luar ruangan tersebut? Ada banyak sekali ya, contohnya itu seperti tiang listrik yang mengeluarkan energi listrik, yang menyalurkan listrik-listrik dari rumah ke rumah, begitu. Lalu benda lain yang dapat mengeluarkan energi listrik itu apa saja sih contohnya? Nah, contohnya ini ada eh, setrika ketika kita menyetrika baju atau seragam kalau kita sebelum berangkat sekolah itu kita menggunakan setrika untuk melicinkan pakaian. Nah, setrika ini mengeluarkan energi panas. Ia dari energi listrik lalu menjadi energi panas. Seperti itu. Lalu langsung saja ya Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mengeluarkan energi. Contohnya ini yang pertama, setrika. Setrika ini mengeluarkan energi panas untuk melicinkan pakaian supaya pakaian ini tidak lecek begitu. Lalu ada blender. Blender ini mengeluarkan energi gerak. Dia dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Lalu yang ketiga ini ada lampu. Mbak Mazaya tahu lampu ini mengeluarkan energi apa dari apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, benar sekali. Lalu yang keempat ini ada kipas angin. Kipas angin ini mengeluarkan energi gerak dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu yang kelima ini ada telepon genggam jadul ya. Ini mengeluarkan energi bunyi. Lalu yang terakhir ini ada mesin cuci yang mengeluarkan energi gerak. Begitu. Jadi sudah paham ya benda apa saja yang mengeluarkan energi. Udah, Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ibu stop share screen dulu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada video dari contoh energi yang dibutuhkan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu energi, yaitu matahari yang mengeluarkan energi panas.
Energi adalah energi terbarukan yang energi ini dihasilkan dari sumber alami yang tidak hanya matahari memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Cahaya dan panas dari matahari dapat diubah menjadi listrik. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, kita membutuhkan logam yang biasanya digunakan di atas rumah. Panas matahari bisa digunakan maupun disimpan dengan cara digunakan dia lain. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik di rumah atau gedung. Listrik yang didapat dari energi matahari juga dapat digunakan untuk penerangan jalan umum, menggerakkan mobil listrik tenaga matahari, hingga pembangkit tenaga surya loh. Nah, ada dua cara untuk menyimpan energi matahari menjadi energi listrik. Cara pertama dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Jadi kita harus punya solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell ini dibuat dari bahan semikonductor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini ditemukan pada tahun 1899 oleh seorang fisikawan muda Laplace bernama John. Cara kedua dengan menggunakan concentrate solar power atau tenaga surya terpusat. Cara kerjanya adalah matahari akan merefleksi ke cermin yang berbentuk seperti bola, lalu suhu panas terfokus ke satu titik yang berbentuk titik panjang, kemudian suhu panasnya akan terkirim ke sistem daya yang akan memutar cermin dan menggerakkan generator. Di generator inilah energi matahari berubah menjadi energi listrik terbarukan. Kalian ada yang suka mandi air hangat? Nah, selain dapat diubah menjadi listrik, energi matahari dapat diubah sebagai panas banget dan panas air dengan menggunakan atmosfer atau FAA. Dari situlah kalian bisa mandi air hangat tanpa harus repot memaksakan dulu. Nah, sahabat-sahabat, walau matahari itu panas, tapi matahari punya banyak banget manfaatnya. Coba sebutin apa manfaat yang kita rasakan dari energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunggu jawaban kalian ya. Sampai ketemu lagi. Nah, setelah menonton video tadi, apakah anak-anak sudah paham mengenai energi? Paham. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis penyebab dan dampak krisis energi di sekitar lingkungan, serta membuat laporan program penanganan krisis energi di lingkungan sekitar. Jadi, proyek ini akan dikerjakan secara kelompok. Nanti akan Ibu bentuk kelompok yang masing-masing anggotanya beranggotakan 3 orang. Jadi, nanti Mbak Mazaya mencari teman ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, sebelum ke proyeknya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa sih kegiatan menghemat energi yang telah Mbak Mazaya lakukan selama hidup di lingkungan sekitar Mbak Mazaya ini? Apa sih? Mematikan lampu di siang hari. Ya, betul. Lalu yang lainnya? Mematikan keran air. Ya, betul sekali. Lalu, apa sih hal positif yang terjadi ketika Mbak Mazaya ini melakukan hal-hal tersebut? Apa sih dampak positifnya?
kalau siang hari lampunya dimatikan, jadi suhu ruang itu tidak terlalu panas karena matahari di siang hari yang sangat terik. Ya, betul sekali, Mbak Mazia. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif ketika kita menghemat energi ya. Sebetulnya banyak sekali dampak positif yang akan ditimbulkan apabila kita ini menghemat energi secara bijak begitu. Nah, langsung saja kita ke proyek tugas kelompoknya. Jadi, proyek ini akan dikerjakan oleh kelompok yang satu kelompok ini akan diisi beranggotakan 3 orang. Nah, sistematikanya adalah saya akan memberikan masalah kepada kalian. Nah, nanti kalian akan mencari solusinya. Nah, kalian akan menuliskan solusi tersebut di peta pikiran. Nanti Ibu akan membagikan peta pikirannya. Jadi peta pikirannya seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini ya peta pikiran solusinya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan proyeknya dengan template pengerjaan tugasnya seperti ini. Jadi, kalian nanti akan menulis peta pikiran di sini. Lalu ini adalah beberapa pertanyaannya, dan ini adalah contoh jawaban yang Ibu inginkan. Namun kalian bisa mencari jawaban yang lain, begitu, sesuai dengan masalah yang Ibu akan tampilkan nanti. Lalu di sini juga ada lembar kontrol. Nanti kalian akan melakukan pengamatan secara berkala, misalnya nanti saat jam istirahat atau jam pulang sekolah, yaitu yang terdiri dari kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. Lalu ada jurnal refleksi proyek. Nanti kalian akan membuat sebuah hal yang membanggakan dari proyek ini. Contohnya tuh seperti dampak positif kalian mengerjakan proyek ini. Kalian mendapatkan apa sih setelah mengerjakan proyek ini? Gitu. Sudah. Jadi Ibu beri waktu untuk menulis ini ya, selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah, Ibu. Nah, sudah ya. Jadi, kita ini akan membuat peta pikiran solusi yang muncul saat kalian bertiga mencurahkan pendapat. Kalian juga bisa menambahkan lingkaran baru jika lingkaran peta pikiran ini kurang, dirasa kalian kurang begitu. Jadi, masalahnya adalah saat pembelajaran kelas sudah usai, ternyata uh, kalian atau saya sendiri sebagai guru ini lupa dalam mematikan lampu saat pulang sekolah, sehingga di keesokan harinya lampu ini masih tetap menyala. Jadi, kalian ini akan membuat peta pikiran solusi yang akan kalian isi di lingkaran-lingkaran yang putih ini untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi keseringan kita dalam lupa mematikan lampu saat
pulang sekolah. Begitu ya. Lalu proposal proyek ini akan dituliskan ada nama dan tanggalnya. Lalu pertanyaannya ini kalian bisa jawab. Beda dari contoh ini juga tidak apa-apa. Disarankan untuk beda dari contoh ya. Lalu rencana pelaksanaan proyek, ada kolom nomor, kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan anggota yang bertugas. Contohnya, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat tanda pengingat, dan lain sebagainya. Nah, lembar kontrol ini dilakukan selama pengamatan secara berkala. Contohnya saat istirahat atau pulang sekolah, yaitu yang berisi kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. Begitu. Dan ada jurnal refleksi proyek yang berisi tentang hal yang membanggakan dari proyek ini, serta tantangan yang dihadapi, lalu perasaan seusai proyek dan cara menyelesaikan tantangan, keterampilan yang baru dan didapat, dan hal yang bisa dilakukan lebih baik, lalu pertanyaan yang muncul seusai proyek ini kalian lakukan. Jadi proyek ini akan dilakukan selama 1 minggu ke depan. Ibu minta untuk uh, uh, kesediaannya dalam mengisi peta pikiran solusi ini dan proyek-proyek serta lembar kontrol dan jurnal refleksi ini. Begitu. Jadi untuk dikumpulkannya masih 1 minggu ke depan. Tapi dalam waktu 1 minggu ini kalian akan mengamati uh, masalah yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi diusahakan untuk dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Begitu. Apakah ada pertanyaan dari tugas proyek yang akan kalian kerjakan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu tutup saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kesimpulan isi materi pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu stop share screen dulu ya. Nah, kesimpulannya adalah energi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Mari kita pelajari lebih banyak tentang cara menggunakan energi dengan bijak dan merawat lingkungan kita. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada kalian tentang energi, sumber-sumbernya, serta pentingnya menggunakan secara bijak. Kegiatan praktik dan diskusi akan membantu kalian untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Aduh, sepertinya lemas sekali ya. Kita cek semangat dulu kali ya, supaya lebih semangat. Kita kan mau pulang ini ya. Cek semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Begitu ya, dapat dipahami? Iya, bisa. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Yeay. Baik, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, eh, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ibu tutup dulu Zoom-nya.